Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anak? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, jadi sekarang Bapak tanya, apakah kalian sudah sarapan sebelum mengikuti pembelajaran? Ayo jawab, coba. Kalau bisa jawab, coba komen di bawah. Saya sudah Pak, saya sudah Pak. Nah gitu kalau sudah ya. Nah kalau belum, segera sarapan. Oke. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak pasti setiap kali di dalam kelas Bapak tekankan pertama kali itu kita berniat. Karena niat itu sangat penting dalam segala urusan. Nah, jadi kita berniat belajar. Nah, bagaimana Pak berniat belajar itu? Nah, dengarkan Bapak. Jadi kita bicara dalam hati, berniat. Aku berniat belajar tahfidz karena Allah. Nah, begitu anak-anak. Jadi dalam hati kalian ngomong, kalian bicara. Aku berniat belajar tahfidz karena Allah. Apapun, aku berniat belajar bahasa Arab. Aku berniat belajar apapun, matematika, terus bahasa Inggris, kemudian tema 5 misalkan, atau tema 1. Nah, kalian lakukan dan awali dengan niat. Dan juga setiap kalian beraktivitas, Bapak ingatkan, awali juga dengan berniat. Contohnya, kalian makan, kalian minum, kalian bermain, kalian bantu orang tua. Nah, awali juga dengan niat. Aku berniat bantu orang tua, aku berniat bermain, aku berniat makan, aku berniat minum karena Allah. Nah, jadi itu harus diingat ya. Setiap kali kalian melakukan aktivitas, terlebih lagi kalian belajar, kalian harus berniat karena Allah. Itu yang akan Bapak tekankan pada setiap pertemuan dengan Bapak. Baik, fahimtum? Fahim? Nah, oke. Kalau Bapak bilang fahimtum, kalian jawab dengan fahim. Nah, fahimtum? Iya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran tahfidz dan sedikit motivasi dari Bapak untuk pembelajaran tahfidz. Jadi apa sih itu pembelajaran tahfidz? Nah, jadi tahfidz itu artinya menghafal, dari bahasa Arab. Artinya menghafal. Di sini menghafal, di sini maksudnya adalah menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi perlu kalian tahu dulu apa sih itu tahfidz. Jadi artinya menghafal. Jadi kalau ditanya temennya nanti atau kasih tebak-tebakan ke temennya, apa itu tahfidz? Tahu nggak? Nah, jawab menghafal. Maksudnya menghafal Quran di sini. Ya, kemudian kenapa sih kita harus menghafal Quran? Kenapa sih kita harus dekat dengan Al-Quran? Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Nah, karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik anak-anak, sebaik-baik kalian itu yang kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi pelajaran yang terbaik itu adalah belajar Al-Quran. Mata pelajaran yang terbaik itu adalah pelajaran Al-Quran, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kalian harus semangat belajar Al-Quran, jangan malas-malasan, karena ini adalah sebaik-baiknya belajar, sebaik-baiknya pelajaran. Nah, oke. Kemudian kenapa sih kalian juga harus menghafal? Tadi kan belajar Al-Quran. Kenapa sih kalian harus menghafalnya? Karena banyak kelebihan yang didapat, banyak keuntungan, banyak fadilah, banyak keutamaan yang didapat oleh kalian nanti. Yang pertama, kalian akan ditolong Al-Quran nanti di akhirat. Nah, jadi di akhirat itu sangat lama.
Jadi Al-Quran yang menemani kita nanti dikubur, menemani kita di padang mahsyar, sampai menuntun kita di surga. Syaratnya kita juga menemani Al-Quran di dunia. Kita juga sering berteman dengan Al-Quran di dunia. Nah itu ya. Kemudian yang kedua apa sih? Nah yang kedua ini motivasi yang sangat-sangat harus kalian tanam. Karena di dunia kalian hafal Quran, insya Allah ketika kalian di akhirat kalian bisa memberikan mahkota kepada orang tua kalian. Kalian bisa memasukkan orang tua kalian ke surga. Bapak tanya sekarang, siapa di sini yang nggak mau orang tuanya masuk surga? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi Bapak yakin semua cita-cita anak-anak ingin orang tuanya bahagia, ingin orang tuanya masuk surga. Hebat nggak tuh? Hebat banget itu anak-anak. Jadi menghafal Quran ini bukan hal yang kecil, hal yang sangat besar. Itu sedikit motivasi dari Ustadz yang kalian harus pahami. Nah, kenapa tadi kalian harus menghafal Quran? Kenapa kalian harus belajar Al-Quran? Kenapa kalian harus berteman dengan Al-Quran? Nah, Bapak harap kalian pahami betul-betul. Kalian resapi betul-betul. Kalian tanamkan dalam jiwa kalian. Kalian ingat, kalian rasakan. Kenapa sih harus menghafal Quran? Kenapa sih harus berteman dengan Al-Quran? Kenapa sih harus membaca Al-Quran? Nah, kalian pahami betul-betul dan semangat belajar Al-Qurannya. Dan terakhir, Bapak minta. Nah, kalian tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi, Bapak juga sering setiap kali pertemuan dalam kelas, Bapak menekankan salah satu tujuan pembelajaran tahfiz ini selain juga menghafalkan surah-surah yang sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nah, Bapak juga menanamkan kepada kalian adalah seorang penghafal Al-Quran. Kalian adalah penghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak ingin kalian berazam, bertekad yang sangat kuat dalam diri kalian. Kalian tancapkan niat dan keyakinan bahwa kalian adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak minta kalian tuliskan di buku kalian, misalkan nama kalian Ahmad Yogi. Nah, kalian tulis Ahmad Yogi adalah seorang penghafal Quran. Yogi ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Cita-citaku atau cita-cita Yogi adalah menghafal Al-Quran karena ingin memberikan mahkota kepada orang tua dan memasukkan keluarga ke dalam surga. Nah, itu kalian catat di buku kalian, di buku tahfidz, dan jangan lupa kalian beri tanggal 13 Juli 2021. Kalian catat. Siap? Oke. Ayo kita tepuk semangat sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Oke, ikuti Bapak ya, kalian di rumah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, semoga selalu semangat, terus belajar dan raih cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian? Yaitu menghafal Al-Quran. Baik, salah khilafnya Bapak mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari Bapak. Terima kasih telah menonton video Bapak. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.